Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Kinanti dari Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA Prodi Farmasi. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal dalam mengatasi COVID-19. Apa sih yang dimaksud antibodi? Antibodi adalah suatu zat yang dibentuk oleh tubuh yang berasal dari protein darah jenis gamma globulin dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisir benda asing. Fungsi antibodi. Antibodi mempunyai kemampuan dalam mengenali dan menempel atau mengikat antigen yang dikenal yang dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh. Setelah deteksi dan kepatuhan terhadap antigen, zat antibodi selalu berperilaku sebagai penanda dan kemudian mengirim sinyal ke sel darah putih lainnya untuk menyerang zat asing. Yang pertama, kita akan membahas antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan protein buatan yang mengikuti atau meniru sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan antigen berbahaya seperti virus. REC dan VMAC merupakan antibodi monoklonal rekombinan untuk pengobatan COVID-19 yang didapatkan dari sel darah putih penyintas COVID-19. Potensi antibodi monoklonal sebagai pilihan terapi COVID-19 sangat berkaitan dengan berbagai perkembangan teknologi isolasi antibodi monoklonal SARS-CoV-2. Sejak penemuan SARS-CoV-2, berbagai pusat penelitian imunologi di seluruh dunia mulai mengisolasi antibodi monoklonal yang berasal dari sel B dari pasien yang telah dinyatakan sembuh dari infeksi SARS-CoV-2. Antibodi monoklonal dapat dikembangkan dari antibodi dari tikus transgenik yang telah diimunisasi SARS-CoV-2. Beragam teknik modern telah memungkinkan proses identifikasi sel B yang mampu menghasilkan antibodi spesifik terhadap patogen tertentu seperti SARS-CoV-2, serta pengumpulan data gen yang menghasilkan rantai berat dan ringan imunoglobulin spesifik yang dapat mengekspresikan antibodi monoklonal, biasanya jenis IgG. Pertimbangan penggunaan antibodi monoklonal. Yang pertama, penggunaan antibodi monoklonal tidak selalu memberikan efek yang signifikan terhadap luaran klinis pada COVID-19 derajat berat, seperti yang ditunjukkan pada penggunaan antibodi monoklonal terhadap infeksi influenza dan respiratory syncytial virus atau RSV. Yang kedua, desain antibodi monoklonal harus cukup spesifik untuk menghentikan masuknya virus dan replikasi virus, guna mencegah efek yang tidak diharapkan pada jaringan non-target yang berpotensi menimbulkan gangguan fungsi organ. Yang ketiga, pengawasan ketat selama penggunaan antibodi monoklonal yang diterapkan dalam protokol penelitian harus dapat pula dilaksanakan dalam situasi klinis nyata guna memantau risiko efek samping, seperti peningkatan kekebalan imbas antibodi atau antibody mediated enhancement. Kriteria pasien yang boleh menerima terapi antibodi monoklonal yaitu: yang pertama berusia 65 tahun ke atas, yang kedua mengalami obesitas atau IMT lebih dari 30, yang ketiga mengidap diabetes, yang keempat punya riwayat jantung bawaan dan tekanan darah tinggi, yang kelima pengidap penyakit paru kronis seperti asma yang sedang hingga parah, fibrosis kristik, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan hipertensi paru. Efek samping dari ini yaitu seperti hipersensitivitas, reaksi alergi terkait infus dan anafilaksis, ruam, pusing, mual hingga muntah, dan pruritus. Obat yang digunakan dalam terapi monoklonal yaitu seperti etesivimab dan bamlanivimab. Pada dasarnya, antibodi monoklonal yang secara khusus diciptakan sebagai protein spike untuk virus SARS-CoV-2. Dengan cara ini, virus tidak akan melekat pada tubuh manusia. Selain itu, kedua obat tersebut bekerja dengan cara mengikat virus agar tidak menginfeksi sel dan bereplikasi di dalamnya. Dalam uji klinis kepada pasien COVID-19 dengan gejala kategori ringan sampai sedang, etesivimab dan bamlanivimab secara signifikan mampu mengurangi resiko rawat inap dan kematian terkait infeksi virus SARS-CoV-2. Selain itu, ada terapi antibodi monoklonal dengan regenvimab, yaitu mampu menetralkan varian virus SARS-CoV-2 wild type dan beberapa varian lainnya seperti alpha, beta, delta hingga gamma, dan mempercepat proses pemulihan gejalanya. Setelah itu ada antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal adalah campuran heterogen yang biasanya diproduksi oleh klon sel B yang berbeda dalam tubuh. Mereka dapat mengenali dan mengikat banyak epitop antigen tunggal.
Contoh terapi antibodi poliklonal adalah melalui donor plasma konvalesen. Plasma konvalesen adalah plasma darah yang diperoleh dari pasien COVID-19 yang telah sembuh. Diambil melalui metode plasmaferesis dan dalam terapi diberikan kepada pasien penderita COVID-19 yang berat atau mengancam nyawa. Untuk terapi antibodi poliklonal melalui donor plasma konvalesen, FDA merekomendasikan metode ini sebagai adjuntif terapi yang efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh subjek klinis, baik pendonor maupun pasien COVID-19. Hal penting yang harus diperhatikan yaitu antara waktu pemberian yang tepat, pengamatan kondisi klinis, dan kadar titer antibodi yang optimal sebelum menerapkan terapi antibodi poliklonal. Efek samping pada donor plasma konvalesen. Untuk donor plasma konvalesen tidak ada efek samping secara khusus bagi pendonor, karena plasma konvalesen tidak mengurangi kandungan hemoglobin dalam sel darah merah. Efek samping yang bisa terjadi yaitu dehidrasi, kepala terasa ringan, dan kelelahan. Indikasi pemberian terapi plasma konvalesen pada berbagai uji klinis yang telah dilakukan oleh penderita COVID-19 yang berat. Meskipun saat ini uji klinis sudah memberikan kepada pasien COVID-19 yang sedang atau beresiko menjadi berat, sudah atau sedang berjalan di beberapa senter uji klinis di seluruh dunia. Terapi plasma konvalesen diberikan bersama-sama dengan terapi standar COVID-19 atau antivirus dan berbagai terapi tambahan atau suportif lainnya. Ada pula kontraindikasi, yaitu terapi plasma konvalesen adalah riwayat alergi terhadap produk plasma, kehamilan, perempuan menyusui, defisiensi IgA, trombosit akut, dan gagal jantung berat dengan resiko overload cairan. Kontraindikasi lainnya bersifat relatif seperti shock septik, gagal ginjal dalam hemodialisis, koagulasi intravaskular diseminita, atau kondisi komorbid yang dapat meningkatkan resiko trombosis pada pasien tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.